Rifki, kemarin kamu tidak mengikuti kegiatan muhadharah ya? Ya Bu, saya kemarin buru-buru karena mau diajak ibu untuk mengantar ayah ke terminal. Ayah mau kembali bekerja ke Palembang. Oke, wah itu betul-betul acara keluarga yang sangat penting ya. Dan Putri pun kalau ada acara seperti itu pasti juga akan ikut. Namun, kira-kira yang kamu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Tidak, karena saya tidak izin kepada Bu Eka, guru agama. Nah, bagus. Kamu sudah tahu apa yang menjadi kesalahan kamu. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Ya, keyakinan sekolah yang mana itu yang belum kamu terapkan? Disiplin mengikuti kegiatan sekolah Bu. Oke, setelah ini apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa belajar dari kesalahan kamu itu? Saya akan meminta maaf terlebih dahulu ke Putri, lalu ke Bu Eka, dan saya berjanji untuk tidak mengulanginya. Oke, good. Nanti kamu sudah tahu betul ya bahwa kita harus disiplin dalam menegakkan peraturan sekolah. Ya Bu, insya Allah saya akan berusaha untuk tidak mengulanginya. Oke, baiklah. Sekarang silakan kamu kembali istirahat dengan teman-temanmu di jam istirahat ini. Ya Bu, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat pagi. 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 No. Selamat pagi. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 2 Kedung Bapak Supriyanto SPSD, yang kami hormati Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SDN 2 Kedung. Marilah pada pagi hari ini kita memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Rabu pada tanggal 18 Oktober 2023 kita bisa berkumpul di ruang kelas 6 SDN 2 Kedung untuk menjelaskan materi budaya positif dari modul 1-4 dalam keadaan sehat walafiat. Keduanya salawat dan salam marilah kita tetap sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita yang hadir di sini bisa mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita mengawali acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya akan berbagi tentang budaya positif dari modul 1.4 yang saya pelajari dari pendidikan guru penggerak yang saya jalankan hingga saat ini.
Saya sendiri merupakan CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Ponorogo. Nah, apa itu budaya positif? Berdasarkan penerapan tahapan bagja yang saya buat, nah itu memunculkan pembiasaan-pembiasaan budaya positif yang akan kita laksanakan dan kita terapkan di SDN 2 Kelompok Tercinta ini. Nah, budaya positif tersebut kita harapkan akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada peserta didik dan juga umumnya pada seluruh warga SDN 2 Kelompok dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kita harapkan dengan budaya tersebut, budaya positif tersebut juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses untuk memerdekakan dirinya, sehingga murid akan lebih mandiri dan bertanggung jawab. Seperti yang kita tahu bahwa tujuan dari kurikulum merdeka yang sudah digerakkan pemerintah hingga saat ini adalah untuk memerdekakan murid dalam belajarnya. Nah, seperti yang kita tahu, untuk profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 ya? Ya, yang pertama dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua bergotong royong. 3 berkebinekaan global. 4 kreatif. 5 mandiri dan 6 bernalar kritis. Jadi harapannya dalam menerapkan kurikulum merdeka ini kita bisa mengampu 6 dimensi tersebut dalam pembelajaran kepada peserta didik. Nah, dalam budaya positif tersebut ada 6 konsep inti yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu perubahan paradigma, 2 konsep disiplin positif, 3 keyakinan kelas, yang keempat pemenuhan kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol sebagai guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dan tentunya juga seluruh warganya itu bisa atau perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu untuk berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk positif atau bentuk disiplin positif yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Nah, seperti kata bijak bahwa pembentukan disiplin itu cenderung dikaitkan dengan kontrol, dan dalam hal ini kontrol guru sangat diperlukan dalam menghadapi murid. Nah, sejauh ini ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama yaitu ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan itu positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, jadi seperti yang kita katakan Bapak Ibu, dalam setiap kali mengajar pastinya kita akan memberi penguatan positif kepada murid-murid kita. Nah, selama ini menganggap bahwa semuanya itu efektif dan bermanfaat. Tetapi kenyataannya nanti bisa berbalik dari itu. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, jadi ketika kita mengkritik rekan sejawat atau mungkin siswa kita, itu membuat orang bersalah, mungkin kita sejauh ini merasa bahwa itu bisa menguatkan karakter mereka. Ternyata itu adalah, setelah saya belajar dari pendidikan guru bergerak ini, itu merupakan konsep yang masih belum tepat. Selanjutnya yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu sangat poin utama yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini, bahwa semua anak itu sudah terlahir dengan kodrat masing-masing. Mereka berhak untuk memerdekakan dirinya. Jadi meskipun kita sebagai guru atau orang dewasa itu tidak memiliki hak sama sekali untuk memaksa.
dalam perubahan paradigma, nah bila kita ingin membuat sebuah kemajuan perlahan sedikit-sedikit, yang perlu kita lakukan adalah mengubah sikap atau perilaku kita terlebih dahulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, bagaimana selanjutnya? Jadi ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda tentang realitas yang ada. Nah, selanjutnya bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini akan kita sandingkan, yaitu bagaimana stimulus respon itu melawan teori kontrol. Nah, dalam pandangan tentang dunia. Nah, dulu kita sudah belajar dari para ahli terdahulu bahwa temuan pertama itu adalah stimulus respon tentang dunia. Dan di situ dinyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, sedangkan pada teori kontrol tentang dunia dinyatakan bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, sementara pada teori kontrol dijelaskan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Untuk konsep yang ketiga, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sementara pada teori kontrol dijelaskan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Konsep yang keempat dari stimulus respon yaitu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sementara pada teori kontrol itu dijelaskan bahwa semua perilaku itu pastilah memiliki tujuan. Jadi bisa kita ambil contoh, setiap anak ketika melakukan suatu hal yang buruk, di situ pastilah mungkin dulunya bapak ibu guru menilainya itu adalah pasti sebuah kesalahan. Tapi sebenarnya kalau kita gali lebih dalam, semua perilaku itu pastilah ada tujuan dan juga ada sebab akibatnya. Selanjutnya konsep yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, itu dari stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kontrol terbesar dari diri seorang adalah terletak pada dirinya sendiri. Selanjutnya dari stimulus respon yang ketujuh, yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sekarang disandingkan dengan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena pada dasarnya semua orang punya pandangan sendiri dan semua orang juga punya hak untuk memerdekakan dirinya sendiri. Selanjutnya untuk stimulus respon yang ke-8, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, sementara pada teori kontrol dijelaskan bahwa kolaborasi dan konsensus itu bisa menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Pada teori stimulus respon yang terakhir atau yang ke-9 yaitu model berpikir menang atau kalah. Nah, sementara pada teori kontrol itu ditekankan bahwa model berpikir menang untuk menang. Nah, selanjutnya makna kata disiplin. Bapak Ibu sejauh ini pastinya sudah sangat memahami apa itu makna dari disiplin. Ketika saya mengucapkan kata disiplin, apa yang terbenak di benak kita atau di benak saya? Apa yang melintas pada pikiran saya saat itu? Yang kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, keteraturan dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguhlah berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan beri hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk poin yang paling utama dari konsep disiplin itu, nah itu jangan lagi kita sandingkan dengan menghukum. Nah, karena menghukum itu
sebisa mungkin itu merupakan alternatif yang kita gunakan apabila solusi itu tidak ditemukan, dan kalau perlu itu tidak digunakan sama sekali. Misalnya di sini ada konsep dari disiplin positif. Nah, dari sudut pandang ada 3 sudut pandang. Yang pertama, disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ya, dari sini bisa kita pahami bahwa dengan disiplin itu pasti seseorang secara sadar atau terbangun motivasi intrinsiknya untuk menggali potensinya, untuk menemukan tujuan yang sudah ditanamkan dengan dirinya, untuk menemukan sesuatu yang berharga atau bermakna dari dirinya. Selanjutnya pada sudut pandang yang kedua, yaitu disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita untuk mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Pada sudut pandang yang ketiga, seseorang yang memiliki disiplin diri itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan mereka pada tindakan nilai-nilai kebijakan universal. Mungkin yang menjadi pertanyaan di sini, apa itu kebijakan universal? Apa Bapak Ibu mungkin yang dimaksud kebijakan universal itu? Monggo silakan. Kebijakan universal itu berarti lebih dari satu. Budaya positif menurut saya adalah merupakan tindakan atau keyakinan atau norma yang dilakukan seseorang baik di sekolah maupun di rumah, yang bersifat menuntut seseorang untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Tadi pertanyaannya, kebijakan yang bersifat umum dan kebajikan, sesuatu yang bersifat mengubah perilaku atau sikap anak untuk menuju karakter yang lebih baik, yang tidak hanya satu sikap saja, tetapi bentuknya sikap baik secara indirect, langsung maupun tidak langsung, sehingga akan terjadi perubahan perilaku yang bersifat positif, yang pada akhirnya membangun siswa itu sendiri menjadi jauh lebih baik dalam pengetahuannya, dalam karakter anaknya, sehingga kedepannya anak jauh lebih berkembang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kasita, tepuk tangan yang meriah. Jawaban yang bagus sekali. Ini satu lagi dari ibu-ibu, dari ibu guru agama. Monggo Ibu, silahkan ke depan boleh. Nah, mungkin apa yang Ibu pahami selama ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal? Karena ini bisa menjadi salah satu inti atau konsep inti dari modul 1.4 yang sedang saya pelajari dari PGP saya. Sebelumnya mohon maaf, biasanya saya memarahi anak karena tidak memperhatikan sehingga tidak memahami pelajaran, dan hari ini saya lakukan. Jadi saya tidak paham apa yang ditanyakan oleh karena saya terlalu konsentrasi mengerjakan itu. Mohon maaf Ibu, bukan maksud untuk menduakanmu, tapi konsep maksud Ibu yang ditanyakan adalah Nilai-nilai kebajikan universal. nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang bisa membantu saya. Dari sudut pandang itu saja. Nilai kebajikan universal, kebajikan itu menurut saya sendiri, kebajikan itu kebaikan ya. Kebaikan. Berarti Pak Fajar bisa membantu saya nih. Semua Iya. kebaikan. Dari semua sudut pandang kan oke. Bersifat umum. Yang bersifat umum dari segala sudut pandang. Oke. Ini adalah
sekali dari jawaban Bapak KS dan juga Bapak Guru Agama kita. Sebenarnya apa itu nilai-nilai kebajikan? Yaitu nilai-nilai positif yang diyakini dari masing-masing individu, yang universal, itu berarti yang menyeluruh, yang bersifat umum dan bisa dilaksanakan oleh semuanya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, baik, selanjutnya bagaimana upaya kita untuk menjadikan disiplin positif sebagai sebuah budaya. Nah, tentunya itu adalah menjadi tantangan besar untuk kita bagi para pendidik, ya, karena mendisiplinkan diri saja itu juga sudah tantangan, apalagi kita ditambah lagi dengan mendisiplinkan anak didik kita. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita tentunya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Ya, seperti yang Ibu Irta ungkapkan kemarin ya. Jadi harapan kita sama, yaitu untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang tumbuh dari diri mereka sendiri tanpa paksaan dari orang lain, tanpa disuruh. Seperti itu. Jadi kita harapkan ada motivasi intrinsik dan bukannya ekstrinsik, yaitu kebalikannya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline, menyatakan bahwa ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi itu sudah sangat jelas ya. Itu terjadi mungkin juga pada diri kita pribadi, mungkin ketika dulu masih sekolah, dan juga kepada anak didik kita. Kebanyakan itu anak-anak didik itu melakukan sesuatu peraturan atau tata tertib di sekolah ini. Yang pertama motivasinya pasti untuk menghindari ketidaknyamanan karena ditakut dihukum oleh bapak ibu guru, seperti itu. Nah, untuk motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sebagai contoh mungkin beberapa satu ya, ini ibu guru, ibu Rita. Nah, misalnya biasanya anak-anak itu kan paling suka dengan yang namanya penghargaan. Nah, mungkin untuk menata anak kelas 1 itu mungkin untuk masuk kelas saja mungkin kan masih sulit ya Bu. Nah, itu mungkin Ibu bisa berbagi apa yang Ibu terapkan sejauh ini untuk mendisiplinkan anak-anak dan mereka motivasinya untuk melakukan apa yang Ibu terapkan atau yang diyakini oleh kelas itu seperti apa? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Rita dari guru kelas 1. Saya akan sedikit bercerita tentang budaya positif di kelas 1. Ya, yang pertama itu sebelum masuk kelas itu salah satunya itu menyiram daun bawang ya. Yaitu merupakan budaya positif karena apa? Karena melatih anak untuk peduli terhadap lingkungan. Oke, jadi pertanyaan saya Ibu, apakah anak-anak itu melakukan hal tersebut sudah termotivasi dari mereka sendiri atau mungkin masih memerlukan ibu guru yang menyuruh mereka atau untuk melakukan hal tersebut? Menurut saya itu sudah terlatih dari dirinya sendiri. Setiap pagi itu mencari apa itu namanya bekas adah minum seperti ali-ali itu diisi air di keran lalu disiramkan ke daun bawang tanpa saya dampingi. Yang selanjutnya itu sebelum masuk kelas anak-anak itu terbiasa untuk berbaris berhitung. Ya, yang kemarin itu masih berhitung dengan menggunakan bahasa Indonesia 1, 2. Sekarang mulai saya terapkan untuk sedikit bahasa Inggris, waktu seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa memakai bahasa Arab. Ya,
ketika sebelum pembelajaran itu saya selalu membiasakan untuk menyiapkan. Tapi menyiapkannya itu karena masih anak kelas 1, maka dengan cara yang asik. Yang pertama itu misalkan itu apa itu? Tangan ke atas menggapai bintang. Mengapa saya itu memilih itu? Karena saya itu melatih anak-anak untuk meraih cita-citanya yang ada di atas seperti meraih bintang. Jadi bukan berarti bintang tersebut sebagai sebuah penghargaan ya Bu, tapi untuk memunculkan berpikir ke untuk memunculkan semangat belajar mereka. Setelah disiapkan itu saya terbiasa untuk menghafalkan Pancasila. Mengapa? Pertama supaya paham Pancasila itu supaya paham sila-silanya. Yang kedua itu secara tidak langsung menanamkan karakter. Yang pertama itu dipahami dari sila-sila Pancasila tersebut. Terus yang itu setelah pembelajaran itu saya itu selalu mengajarkan tepuk pulang itu dapat ilmu berkemas pulang. Saya selalu menanamkan itu. Kenapa? Karena sekolah itu tentunya kita mendapatkan ilmu apa tadi yang diajarkan oleh ibu guru. refleksi ya Bu ya. Ya betul. Sudah ada refleksi. Iya. Terus selanjutnya itu saya selalu berkomunikasi dengan wali murid tentang baca tulisnya. Ya. Untuk semuanya itu saya selalu berkomunikasi, tapi untuk ada anak yang budaya positif yang saya terapkan itu ketika anak belum bisa membaca menulis itu saya ajari supaya yang lainnya itu apa? Tahu, ternyata belajar membaca dan menulis itu sangat penting. Maka supaya saya tidak waktu istirahat saya tersita untuk membaca menulis, saya harus belajar membaca menulis dulu. Terima kasih Bu Rita. Untuk Bu Rita, Ibu Guru kelas 1. Ternyata untuk kelas 1 di SDN 2 Lepu, alhamdulillah dari hal kecil-kecil sudah menerapkan budaya positif untuk peserta didiknya. Harapannya semoga dari semua kelas itu bisa menerapkan budaya positif tersebut dan tetap semangat ya Bu Rita untuk meningkatkan terus, untuk selalu memacu motivasi anak-anak sehingga motivasi tersebut akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, dan itu tentunya yang saya tangkap dari Ibu Rita tadi, anak-anak itu sudah memiliki motivasi yang ketiga, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi muridnya Ibu Rita tadi pastinya sudah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Salah satunya itu tadi menyiram tanaman, yaitu dengan bertanggung jawab. Sudah termasuk apa tadi? Memiliki harapan tadi, mandiri, kreatif dan seterusnya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kita kepada keyakinan kelas. Bapak Ibu tentunya untuk keyakinan kelas ini bukan hal yang asing ya, karena SDN 2 Lepu sudah menerapkan kurikulum merdeka, meskipun belum seluruhnya, yaitu masih ada tingkat kelas 3 dan kelas 6 yang masih menerapkan kurikulum 2013. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, jadi dalam penerapan keyakinan tersebut kita tidak memandang perbedaan yang ada. Jadi murid dari etnis manapun, suku manapun, kita anggap semuanya sama. Nah, selanjutnya dalam menetapkan atau membuat keyakinan kelas tersebut bagaimana? Apakah langsung ada
seperti itu? Tidak ya? Oke, bagus. Jadi tentunya memang dalam membuat keyakinan kelas itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dalam membuat keyakinan kelas, tentunya yang langkah pertama harus kita lalui adalah pertama berdiskusi untuk memunculkan peraturan-peraturan apa saja yang perlu ditaati. Karena tidak kita pungkiri bahwa kita ketika sekolah dahulu, apa sudah ada keyakinan kelas seperti ini, Bu, Bapak Ibu? Belum ya? Di kita dulu masih terpaut dengan peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi, dan ketika kita melanggarnya pasti akan dihukum. Ya, betul sekali. Nah, jadi sekarang kita bagaimana munculkan peraturan-peraturan. Misalnya seperti apa peraturan yang duluan ya, Ibu? Bapak Ibu, dilarang membuang sampah sembarangan. Apalagi? Ya, dilarang terlambat. Ya. Dulu kan selalu ada kata-kata dilarang. Ada lagi jangan. Apa Bu kita ya? Jangan. Nah, jangan berkata kotor. Nah, itu adalah sesuatu hal yang masih berbau dengan peraturan atau tata tertib. Nah, sekarang dari yang saya dapat dari pembelajaran pendidikan guru penggerak ini, dampak negatif tersebut untuk membuat sebuah keyakinan. Nah, jadi peraturan-peraturan diawali dengan dilarang, jangan, itu kita rubah menjadi sebuah kalimat positif. Nah, mungkin ada yang bisa membantu, misalnya dilarang terlambat, itu kita ganti menjadi kalimat positif seperti apa? Bu Arifati mungkin. Silakan datang tepat waktu. Datangnya tepat waktu. Oke. Kalau dalam bahasa Inggris itu Come on time. oke, jawaban sekali ya. Luar biasa. Jadi kita ganti dengan jangan terlambat, itu menjadi hadir tepat waktu, come on time, be on time, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita membuat kalimat-kalimat positif itu, terus kita apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas yang akan kita terapkan nantinya. Nah, selanjutnya berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Nah, jadi kita harus bisa memilah antara peran guru dan peran siswa. Nah, sebagai contoh, misalnya kita membuat sebuah tabel T dan Y, misalnya di situ ada untuk tabel T itu tampak seperti, nah di sampingnya itu tidak tampak seperti apa. Nah, jadi misalnya untuk tampak sepertinya kita harapkan anak-anak hadir tepat waktu. Dan nanti yang tidak tampak seperti kebalikannya, berarti anak-anak selalu datang lambat, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk memilah peran guru dan siswa, misalnya guru tugasnya apa Bapak Ibu? Mengajar. Nah, tepat sekali berita. Nah, selanjutnya murid tugasnya belajar. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa memilah guru mengajar, murid belajar. Satu lagi dari bapak-bapak mungkin bisa, guru tugasnya DJ. Oke, untuk murid tugasnya ayo Pak Fajar silakan. Guru tugasnya Menjadi contoh. nah menjadi contoh, jadi memberi teladan yang baik. Oke, good job. Dan selanjutnya murid tugasnya mencontoh teladan yang diberikan Bapak Ibu guru. Ya, bagus sekali Bapak Ibu ya. Diskusinya berjalan dengan luar biasa. Ya, selanjutnya langkah apa lagi Bapak Ibu? Nah, setelah kita berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, selanjutnya kita menjadikan peraturan-peraturan tadi menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang akan kita terapkan, seperti itu. Nah, selanjutnya langkah yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan
sudah kita susun itu dari waktu ke waktu. Jadi setelah kita menyusun keyakinan kelas seperti kalau di kelas 6 seperti ini saya buat dalam bahasa Inggris. Nanti setiap hari itu atau setiap hari atau dalam kurun waktu berapa, mungkin 1 bulan sekali, itu saya tetap meninjau bagaimana keterlaksanaan dari keyakinan kelas tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ciri-ciri keyakinan kelas. Nah, apa yang membedakan dengan peraturan atau tata tertib yang dulu itu? Yaitu yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, kalau peraturan jelas tulisannya sudah sangat nyata, ya. Tapi kalau untuk keyakinan itu mungkin bisa dari hati, mungkin hanya berapa lebih pada keyakinan yang dimiliki seseorang, seperti itu. Selanjutnya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif, ya seperti yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, kalau yang saya pelajari Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas itu bisa dibuat maksimal 7 saja. Ya, tujuannya apa? Supaya anak-anak dan kita sebagai warga kelas itu mudah mengingatnya. Nah, selanjutnya keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, jadi kita tidak usah muluk-muluk dalam membuat keyakinan kelas. Nah, yang bisa real, yang bisa memang dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Nah, selanjutnya pembuatan keyakinan itu melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi semua warga kelas kita beri kesempatan nanti untuk memberikan pendapatnya, keyakinan kelasnya apa saja yang bisa kita terapkan. Nah, dari situlah nanti akan memunculkan kesepakatan yang muaranya nanti akan menjadi sebuah keyakinan kelas untuk seluruh warga kelas tersebut. Nah, selanjutnya terakhir, keyakinan kelas itu ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita mengacu pada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut William Glasser. Nah, di situ seperti yang tertulis di layar Bapak Ibu, untuk kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah survival, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, seperti dengan makan, minum, nah, dengan memiliki sandang dan papan. Seperti kalau dulu kita belajar itu adalah kebutuhan primer, yaitu sandang, pakan dan papan. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah love and belonging. Apa itu? Yaitu cinta dan kasih sayang. Nah, tidak kita pungkiri bahwa semua orang itu membutuhkan cinta dan kasih sayang dalam hidupnya. Untuk kebutuhan dasar yang ketiga itu adalah freedom atau kebebasan. Nah, dari situlah karena semua orang itu pastinya memiliki rasa untuk bebas, untuk mengeksplor, untuk menunjukkan apa yang diinginkan. Tetapi tetap yang namanya kebebasan itu tetaplah dibatasi dengan koridor-koridor seperti kalau kita sebagai orang muslim pastinya dalam melakukan segala sesuatu ada yang dibatasi, yaitu apa? Kita punya kitab, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dari situlah itu sebagai kontrol. Nah, kalau kita kaitkan dengan kurikulum merdeka, memang diharapkan kita juga membebaskan peserta didik, memerdekakan, tetapi bukan berarti memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi kita tetap menuntun dan juga mengarahkan pelaku murid tersebut untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan, tetapi dengan hal-hal yang tidak membahayakan diri mereka. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan fun, yaitu kesenangan. Nah, pastinya Bapak Ibu guru juga memiliki ya. Ketika pekerjaan menumpuk, ketika pikiran sedang ruwet, pastinya pengen apa Bapak Ibu? Pengen healing, betul? Nah, pengen rekreasi, pengen melihat keindahan alam untuk menghilangkan kejenuhan. Nah, anak-anak aku tersebut juga sama. Ketika mereka misalnya selesai ulangan, nah mereka pasti kadang banyak yang berkata, Pak renang Pak kapan kemana? Nah, seperti itu. Itu adalah merupakan kebutuhan kesenangan. Lalu yang terakhir adalah power atau kekuasaan. Nah, di sini pastilah semua anak dan
dari kita semua itu memiliki kebutuhan tersebut. Sebagai contoh, misalnya kalau saya ambil dari murid saya sendiri kelas 6, itu ada Faisal Budori. Nah, itu seperti itu, dia sangat memiliki kontrol besar pada teman-temannya. Jadi dia itu ingin menguasai teman-temannya, ingin menjadi pemimpin. Apa-apa dia ingin menyuruh seperti ini, menyuruh seperti ini. Nah, itu kita sebagai pendidik kita harus bisa untuk mengarahkan atau menuntun laku anak tersebut supaya apa yang menjadi kebutuhan dasarnya itu terpenuhi tapi tidak merugikan teman yang lain. Nah, selanjutnya apa peran guru dalam memahami konsep pemenuhan dasar kebutuhan manusia tersebut? Nah, seperti yang kita tahu bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, seperti yang kita tahu, tantangan berat kita saat ini banyak sekali dari anak didik kita dalam usia yang masih memerlukan kasih sayang penuh dari orang tua. Mereka ditinggal kerja orang tua dari jarak jauh, misalnya luar negeri, luar kota. Nah, akhirnya apa? Kebutuhan dasar mereka utamanya kasih sayang, kesenangan. Nah, itu pasti sangat sudah mungkin bisa hilang atau mungkin sangat kurang. Nah, dari situlah kita sebagai bapak ibu guru yang merupakan keluarga kedua bagi mereka, itu kita bisa untuk membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, selanjutnya adalah restitusi. Nah, ini adalah pelajaran yang sangat menarik yang saya dapatkan dari modul 1.4, yaitu apa itu restitusi. Restitusi itu merupakan suatu usaha atau dialog yang kita lakukan untuk membantu murid itu untuk menjadi lebih tahu apa tujuan mereka, bagaimana memunculkan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah mereka berbuat salah. Dan penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, di sini apa itu ciri-ciri dari restitusi itu? Nah, restitusi itu yang pertama bukanlah untuk menebus kesalahan, tetapi anak yang melakukan kesalahan itu bisa untuk belajar dari kesalahan tersebut, bisa menimbulkan motivasi intrinsiknya untuk menyadari kesalahan tersebut sehingga kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Nah, selanjutnya yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Nah, di sini dijelaskan bahwa restitusi itu adalah merupakan suatu tawaran dan bukan sebuah paksaan. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi restitusi itu untuk mencari kebutuhan dasar anak yang berdasari tindakan yang mereka lakukan tadi. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, di sini dimaksudkan restitusi itu difokuskan pada karakter dan bukanlah tindakan. Selanjutnya, restitusi itu menguatkan. Nah, jadi restitusi itu fokus pada solusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, bagaimana pendidik itu bisa menjadi seorang yang bisa menjadi seorang manajer bagi anak untuk memberikan atau menggiring mereka menemukan solusi dari permasalahannya. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, seperti ini. Jadi yang saya pelajari itu, restitusi itu kita gambarkan dalam bentuk sebuah segitiga yang selanjutnya disebut sebagai segitiga restitusi. Nah, di situ ada 3 tindakan atau 3 tahapan dalam mewujudkan segitiga restitusi tersebut. Nah, tahap
tahapan itu untuk apa? Yaitu memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan kegiatan restitusi. Oke, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, jadi dalam menerapkan segitiga restitusi, pertama menstabilkan identitas. Nah, jadi misalnya ketika anak melakukan kesalahan, nah kita bisa dengan berkata-kata seperti misalnya, nah setiap orang pastinya pernah melakukan kesalahan dan ibu pun juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Nah, selanjutnya seperti kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi supaya anak itu merasa ada penghargaan. Oh, yang salah itu bukan saya saja. Semua orang itu wajar melakukan kesalahan. Jadi kemudian kita giring menuju pada validasi tindakan yang salah. Nah, jadi validasi tindakan yang salah itu di mana? Nah, dengan bertanya misalnya dengan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, dengan begitu anak-anak pastinya akan bercerita. Kenapa ya saya bisa melakukan itu? Mereka akan bercerita. Nah, terus mungkin kita arahkan kembali. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain dengan melakukan hal tersebut? Yang terakhir adalah dengan menanyakan keyakinan. Nah, jadi kita kembali pada keyakinan kelas yang kita miliki. Mengapa Bapak Kepala Sekolah itu pertama kita harus seluruh kelas memiliki atau membuat keyakinan kelas untuk apa Bapak? Tujuannya pastinya menginginkan kita bisa tertib dan disiplin ya Bapak ya. Nah, dari situ nanti setelah memvalidasi tindakan yang salah, kita mengembalikan kepada keyakinan anak-anak. Jadi itu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu. Jadi misalnya ketika anak datang terlambat, nah, kita setelah memvalidasi identitas mereka, memvalidasi tindakan yang salah, lalu kita giring. Kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Nah, otomatis anak-anak akan menjawab. Nah, seperti itu. Ini Bu, bertanggung jawab. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan sudah mencerminkan tanggung jawab tersebut? Belum Bu. Nah, otomatis seperti itu. Mereka menyadari, kita giring mereka menuju untuk bisa belajar dari kesalahan mereka. Nah, selanjutnya itu tadi tahapan segitiga restitusi. Ini sudah saya jelaskan tadi, kita lanjutkan. Nah, itu bagian-bagiannya yaitu menstabilkan identitas. Nah, pastinya itu tadi dengan anak-anak kita perlu untuk menstabilkan identitas mereka dari kegagalan menuju kesuksesan yang mereka dambakan. Nah, kita berusaha menuntun mereka, memberi perhatian mereka. Nah, dengan memberi gambaran pengalaman-pengalaman kita seperti itu. Dan pastinya kalau misalnya kita ada kritik kepada mereka, kita tetap itu kalau kita sampai mengkritik membuat mereka itu dalam posisi gagal dan bukan malah bisa memperbaiki lagunya menjadi lebih baik. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita pelajari segitiga restitusi, kita menuju pada posisi kontrol. Nah, pada yang saya pelajari itu ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai upaya penanaman disiplin positif. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum, Bapak Ibu guru itu biasanya itu pastilah dihubungkan dengan hukuman fisik atau verbal. Jadi seperti yang kita tahu misalnya dulu, ketika anak-anak datang terlambat, nah, Bapak Ibu guru menyuruhnya mereka berlari mengelilingi lapangan. Kalau tidak, disuruh berdiri di bawah tiang bendera sambil berumah. Nah, seperti itu. Itu yang sering kali dilakukan dulu dan bahkan mungkin sekarang masih ada. Dan yang lebih parah lagi, Bapak Ibu guru bisa berposisi sebagai penghukum ini misalnya dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar, dengan memarahi anak. Nah, sehingga anak itu justru tidak belajar dari kesalahannya, justru malah dendam pada Bapak Ibu guru, justru malah membuat sesuatu hal-hal yang
pada dirinya. Nah, jadi sebisa mungkin Bapak Ibu, posisi sebagai penghukum ini tidak kita terapkan sebagai pendidik. Karena apa? Karena hal ini akan memunculkan hal-hal yang negatif dari siswa, akan membuat mereka tidak nyaman, dan bahkan akan menurunkan motivasi belajar. Nah, selanjutnya pada posisi membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan merasa akan bersuara berlembut, tetapi dengan nada menyalahkan anak. Nah, misalnya ada yang tidak bawa buku, nah kita datangi anak, terus langsung kita bilang, kamu itu salah, kamu itu sudah sering kali melakukan ini. Nah, jadi ketika kita mengatakan hal seperti itu, anak itu justru merasa down. Jadi mereka merasa aku disalahkan, tapi tidak diberi solusi. Justru mereka semakin rendah diri atau mundur seperti itu. Nah, selanjutnya posisi kontrol yang ketiga adalah posisi teman, yaitu guru berposisi sebagai teman, tidak menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Nah, di sini untuk posisi kontrol sebagai teman itu sebenarnya sisi positifnya ada, karena kita berusaha mendekatkan diri kepada murid. Tetapi untuk efek jangka panjangnya, kalau menurut bahasa Jawa itu membuat anak itu menjadi lama. Jadi untuk batasan antara tingkat kesopanannya itu nanti kurang terjaga, karena anak merasa dengan gurunya itu sebagai teman saya, jadi seakhirnya ya saya perlakukan saja sebagai teman seperti itu. Nah, selanjutnya posisi sebagai monitor atau pemantau. Nah, di posisi ini guru biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang disetujui. Nah, jadi di sini ketika anak berbuat salah, guru selalu mengembalikan atau memantau mereka itu pada keyakinan atau kesepakatan saja. Tetapi tidak tidak membantu anak untuk menyadari kesalahan mereka di mana, terus tidak memfasilitasi mereka untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Nah, selanjutnya posisi yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer di sini tentunya Bapak Ibu guru sudah memiliki keterampilan di posisi teman, posisi pemantau, dan dengan demikian sewaktu pasien tertentu bisa kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Tetapi disinilah peran sebagai manajer ini diharapkan yang kita miliki sebagai pendidik, karena dalam posisi manajer itu yang kita terapkan adalah dengan konsep segitiga restitusi tadi. Nanti di akhir bisa saya tunjukkan salah satu video yang sudah saya lakukan bersama anak-anak. Selanjutnya contoh implementasi budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Nah, salah satunya misalnya melaksanakan tata tertib sekolah. Jadi di sini kalau kita bicara tentang tata tertib, pastinya sudah lebih halus, bukan lagi seperti peraturan yang sifatnya memaksa dan nantinya disertai dengan hukuman. Yang kedua, kita menanamkan cinta kebersihan dan lingkungan. Ketiga, menanamkan karakter kejujuran, religius, kepedulian, sifat toleransi, dan alhamdulillah di SBN ini kita sudah bisa menerapkan sifat toleransi, karena di sini terdapat siswa dan juga Bapak Ibu guru yang memiliki dua keyakinan berbeda. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah sikap nasionalis. Jadi sikap selalu menunjukkan cinta tanah air dan bagaimana kita mewujudkan sikap-sikap tersebut sebagai perwujudan real kalau kita mencintai dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Oke, itu demikian paparan dari saya, pembahasan yang bisa saya berikan terkait dengan pembelajaran saya di modul 1.4, yaitu budaya positif. Terima kasih sekali untuk perhatiannya, dan mungkin di akhir video ini akan saya tunjukkan satu mungkin penerapan dari segitiga restitusi. Mungkin satu Bapak Ibu guru bisa berbagi, mungkin Pak Suharwan
Silakan berbagi mungkin terkait penerapan segitiga instruksi. Mungkin Pak Suharlan kan sudah menjadi guru pendidik terlebih dahulu ya dari saya. Monggo Bapak. Akan sambil berdiri karena ini tidak cukup. Ya, terima kasih waktu yang diberikan oleh Bu Menteri Wahyuningsih. Sedikit berbagi tentang penerapan segitiga restitusi yang dulu juga pernah saya laksanakan. Intinya di situ kita berbicara dengan anak yang mungkin melakukan suatu pelanggaran ya, terhadap apa yang sudah disepakati bersama di sekolah. Di situ anak-anak kita ajak bicara secara kekeluargaan, istilahnya seperti itu. Kita menganggap mereka sebagai anak, jadi bukan sebagai murid. Jadi mereka kita meminta mereka untuk bicara secara jujur dari hatinya kenapa mereka melakukan kesalahan itu, seperti itu. Dengan demikian anak-anak akan istilahnya terbuka apa sebenarnya tujuan dia melakukan kesalahan itu. Tadi disampaikan oleh Bu Tri bahwa setiap orang melakukan setiap tindakan itu pasti ada alasan atau tujuannya, seperti itu. Jadi mungkin mereka melakukan sesuatu yang kita anggap salah itu juga karena ada tujuan. Tujuannya tadi sudah dijelaskan, ada beberapa tadi. Mungkin salah satunya adalah itu. Jadi dengan demikian setelah melakukan tahapan segitiga restitusi, kita harapkan nanti anak-anak itu kembali ke kelompoknya, kembali ke kelasnya itu dengan keadaan yang lega, gitu ya. Biasanya kan kalau anak-anak melakukan kesalahan itu kan terus dibully sama teman-temannya, dibully, kemudian akhirnya dianya jadi minder, dia jadi penakut, jadi malu karena sudah dibully oleh teman-temannya. Dengan melakukan segitiga restitusi ini diharapkan anak yang melakukan pelanggaran tadi setelah dilakukan tahapan segitiga restitusi, mereka akan kembali ke kelompoknya dengan rasa percaya diri, dengan keyakinan bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Jadi mereka akan tumbuh ya, motivasi dari dalam dirinya untuk tidak melakukan kesalahan lagi, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya berikan, Putri dan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Suharwan dengan penjelasan panjenengan, tentunya lebih memperdalam wawasan saya, juga tentunya lebih membuka pemikiran Bapak Ibu tentang apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi tadi. Selanjutnya ini saya akan berikan satu contoh video, yaitu dengan saya memposisikan diri sebagai manajer ketika seorang anak itu memiliki kesalahan. Terima kasih sekali untuk perhatiannya. Assalamualaikum.